I talk a lot of shit, so when you talk a lot of shit and you lose, it hurts way more. So I sell fights. I mean, look at the UFC, how fucking boring it is. Like, really, like, the UFC is so fucking boring. Like, I didn't even know half the, like, other than Alex, like, it's just fucking boring, dude. UFC 328 kemarin tuh bukan cuma soal Sean Strickland berhasil ngerebut sabuk dari Khamzat Chimaev. Karena setelah pertarungan selesai, yang bikin dunia MMA makin ribut justru drama di luar oktagon. Mulai dari Ariel Helwani yang ngamuk ke Strickland, Nate Diaz yang nuduh rivalitas mereka settingan, sampai fans yang sekarang malah debat soal apakah semua kebencian mereka selama ini asli atau cuma jualan fight. Even when I've been screwed, dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues. Dan jujur aja nih ya, situasinya emang aneh banget. Karena sebelum UFC 328 dimulai, suasananya tuh udah kayak dua orang yang beneran mau perang. Setiap ketemu, pasti ribut. Setiap konferensi pers pasti panas. Bahkan petugas keamanan UFC sampai beberapa kali harus turun tangan buat misahin mereka karena nyaris baku hantam di depan media. Chimaev sempat nyenggol kehidupan pribadi Strickland dan ngomongin hubungan Sean sama ayahnya di masa lalu. Nah kalau Strickland, waduh, mulutnya makin brutal. Dia nyerang balik habis-habisan. Agama disinggung, status pengungsi Chimaev dibahas, sampai komentar soal keluarga yang bikin banyak orang bilang trash talk, mereka udah kelewatan batas. Makanya pas fight selesai terus mereka malah pelukan, publik langsung bingung sendiri. Di dalam cage pertarungan mereka memang brutal. 5 ronde penuh tekanan, Chimaev langsung tampil agresif sejak awal dan sempat bikin Strickland kerepotan lewat wrestlingnya. Tapi Strickland tampil disiplin banget loh. Jabnya masuk terus, tekanan mentalnya jalan, dan yang paling gila, dia tahan semua tekanan Chimaev tanpa kelihatan panik. Sampai akhirnya hasil split decision keluar yang cuma berselisih 1 poin. Dan Sean Strickland kembali resmi jadi juara kelas menengah UFC lagi di usia 35 tahun. Yang bikin makin heboh, habis pengumuman itu Chimaev malah masangin sabuk juara ke badan Strickland. Keduanya pelukan. Bahkan Strickland kemudian bilang kalau setelah perang 5 ronde dia akhirnya punya rasa hormat buat Chimaev dan timnya dari cage-nya. Nah di titik ini banyak orang mulai ngomong, lah kok jadi akur? Karena sebelumnya mereka tuh kayak dua orang yang nggak mungkin damai. Dan orang pertama yang langsung nyerang perubahan sikap itu adalah Ariel Helwani. Di acaranya Helwani benar-benar nggak percaya sama ucapan Strickland setelah fight. Menurut dia, permintaan maaf Strickland itu omong kosong terbesar yang pernah dia dengar. Ariel ngerasa Strickland nggak bisa seenaknya ngomong sekejam itu sebelum fight terus tiba-tiba berubah jadi sok hormat setelah menang. Yang paling bikin Helwani kesal adalah komentar Strickland soal ibu Chimaev sebelum pertandingan. Buat Ariel, itu bukan sesuatu yang bisa ditarik lagi cuma karena suasana udah adem setelah fight selesai. Dia bahkan bilang sikap Strickland nunjukin kalau dirinya penuh kontradiksi. Di satu sisi pengen tampil sebagai sosok brutal tanpa filter, tapi di sisi lain tiba-tiba minta maaf setelah semuanya kelewatan. Dan biasanya nih ya, kalau ada orang ngomong keras ke Strickland biasanya balasannya lebih brutal lagi. You didn't just talk about your opponent and say he sucks, I hate him, he's this, that, and the other. You talked about his religion. You talked about his mom. You talked about his family. You win that fight and tell the world that was all for show, that was all for promotion. That is the biggest bunch of bullshit that I've ever heard. That is fraud. That is cowardly shit. And then tell us seconds after the fight is over, I was just trying to sell the fight. Gak lama setelah itu, Strickland langsung nyerang balik Helwani lewat media sosial. Dia bilang alasan dirinya males berurusan sama media kayak Helwani karena dia nggak pernah respect sama Ariel sejak awal. Strickland nyebut Helwani sebagai parasit MMA yang hidupnya cuma ngekritik petarung lain. Pedes banget sih emang. Menurut Strickland, kebencian antara dirinya dan Chimaev memang nyata. Semua hinaan yang keluar juga nyata. Tapi setelah mereka saling bertumpah darah selama 5 ronde, rasa hormat itu muncul dengan sendirinya. Dan menurut Sean, orang kayak Helwani nggak bakal ngerti hubungan antar petarung karena nggak pernah ngerasain sendiri masuk ke dalam perang kayak begitu. Nah, belum selesai sampai situ, masuklah si manusia paling nggak peduli omongan orang, Nate Diaz. Diaz malah bikin suasana makin panas karena dia terang-terangan bilang rivalitas Strickland dan Chimaev itu fake alias palsu. Pas lagi ngobrol sama Mike Perry jelang event tinju yang dipromosikan Jake Paul, Nate ngomong kalau dia udah muak lihat petarung yang sebelum fight acting kayak orang paling benci sedunia,
Tapi habis fight malah pelukan dan saling sayang. Dia bahkan nyindir mereka kayak boneka palsu yang cuma bikin drama buat promosi pertarungan. Dan ya, coming from Nate Diaz, komentar itu langsung bikin internet MMA makin chaos. Karena banyak fans yang akhirnya mulai mikir, jangan-jangan bener juga. Soalnya build up UFC 328 memang salah satu yang paling toksik tahun ini. Saling hina keluarga, agama, masa lalu, sampai nyaris berantem fisik berkali-kali. Jadi waktu tiba-tiba berubah adem setelah fight, sebagian fans ngerasa semuanya kayak drama WWE versi UFC. Yeah, they were faking the funk and they were fucking acting like crazy and talking all this shit to each other and hugging and fucking showing love the whole fight like puppets. I'm fucking cool off that shit. Tapi di sisi lain, ada juga yang bela Strickland dan Chimaev, karena di dunia fighting rasa hormat setelah pertarungan memang sering muncul. Banyak petarung yang sebelum fight saling benci, tapi setelah adu pukul malah jadi respect satu sama lain. Apalagi kalau pertarungannya brutal dan penuh tekanan, kayak kemarin. Tetap aja loh, yang paling kena efek dari semua drama ini jelas Chimaev, karena UFC 328 jadi kekalahan pertama dia dalam karier MMA profesional. Rekor sempurna 16 kemenangan akhirnya pecah juga. Dan sekarang kabarnya Chimaev mulai mikirin pindah ke divisi kelas berat ringan buat cari tantangan baru. Khamzat Chimaev ternyata nggak mau lama-lama tenggelam habis kalah dari Sean Strickland di UFC 328. Baru juga kena kekalahan pertama dalam karir MMA profesionalnya, sekarang dia malah udah ngumumin bakal turun di cabang olahraga lain. Dan lawannya juga bukan orang sembarangan loh, dia bakal berhadapan sama manusia paling ngeselin di dunia grappling dan internet MMA, Dillon Danis. Khamzat bakal debut di organisasi gulat gaya bebas profesional bernama Real American Freestyle atau RAF. Dan debutnya langsung dijadiin main event RAF 10 yang bakal digelar di Chaifetz Arena St. Louis, Missouri, tanggal 13 Juni nanti. Jujur aja nih ya, baru dengar matchup ini aja udah kebayang chaosnya bakal kayak apa. Karena kita ngomongin Chimaev, manusia yang gaya gulatnya kayak truk tabrak manusia, lawan Dillon Danis, orang yang lebih terkenal gara-gara mulutnya dibanding jumlah fight MMA-nya sendiri. Dan ini menarik banget loh, karena timingnya juga gila. Baru beberapa minggu lalu, Chimaev kehilangan sabuk kelas menengah UFC setelah kalah split decision lawan Strickland di UFC 328. Selama ini, aura Chimaev tuh udah kayak monster yang nggak bisa disentuh. Datang ke UFC, bantai orang-orang, ngomong kasar, dominan di grappling, dan banyak fans yakin dia bakal jadi raja baru UFC dalam waktu lama. Dan sekarang daripada ngilang lama buat nenangin diri, Chimaev malah langsung lompat ke RAF. Ini yang bikin banyak orang mulai mikir, wah, kayaknya dia pengen balikin aura monster secepat mungkin, karena lawan Dillon Danis di aturan gulat jelas beda dibanding lawan striker elit di UFC. Walaupun begitu, jangan salah loh, Dillon Danis juga bukan orang sembarangan di dunia grappling. Walaupun karir MMA-nya lebih sering diisi drama Twitter, ribut-ribut sama influencer, dan jadi teman tongkrongan Conor McGregor, skill Brazilian Jiu-Jitsu Danis lumayan legit meski nggak kayak demit. Dia pernah dianggap salah satu grappler muda paling menjanjikan. Dan walaupun sekarang image-nya lebih kayak troll internet, tetap aja kalau main submission dia masih berbahaya. Masalahnya, yang dia lawan sekarang tuh Chimaev yang gak sekedar grappler biasa loh. Kalau lagi dapat momentum, dia bisa bikin lawan kelihatan kayak anak baru belajar MMA. Makanya banyak fans langsung ngelihat Danis bakal jadi underdog berat di pertandingan ini. Apalagi RAF sendiri formatnya bukan entertainment wrestling ala WWE. Ini lebih ke gulat gaya bebas profesional yang tetap kompetitif, cuma dibungkus lebih showbiz dan lebih santai dibanding MMA. Dan buat Chimaev, ini bisa jadi tempat sempurna buat balikin kepercayaan diri setelah kalah. Tapi lucunya nih ya, banyak orang justru penasaran sama drama di luar pertandingannya. Karena kalau ngomongin Dillon Danis, hampir mustahil nggak ada keributan. Orang ini tuh spesialis bikin lawan emosi sebelum pertandingan dimulai. Belum lagi gaya ngomongnya yang selalu nyolot di media sosial. Jadi jangan heran kalau beberapa minggu ke depan timeline MMA bakal penuh ocehan Danis nyerang Chimaev. Dan jujur aja nih ya, itu yang bikin orang makin nunggu fight ini. Selain duel utama Chimaev versus Danis, RAF 10 juga bakal diisi pertarungan yang cukup bikin fans lama UFC nostalgia. Arman Tsarukyan dijadwalkan tampil lawan Tony Ferguson. Nah ini juga unik loh, karena Tony sekarang memang sudah nggak ada di masa jayanya, tapi namanya tetap besar banget di MMA. Sementara Tsarukyan lagi dianggap salah satu lightweight paling berbahaya saat ini. Cuma masalahnya pertarungan itu katanya masih bisa berubah, karena Tsarukyan sekarang jadi fighter cadangan buat event UFC White House.
Jadi kalau ada sesuatu terjadi sama Ilia Topuria atau Justin Gaethje sebelum perebutan gelar mereka tanggal 14 Juni nanti, Tsarukyan bisa dipanggil UFC kapan saja. Dan lucunya, jadwal fight Tsarukyan di RAF cuma beda sehari sebelum UFC itu berlangsung. Dan kembali ke Chimaev. Lawan Dillon Danis ini sebenarnya agak berbahaya juga buat Chimaev. Karena kalau menang, orang bakal bilang ya emang harusnya menang. Tapi kalau sampai tampil buruk atau malah kalah, wah, itu bisa jadi bahan roasting internet MMA selama bertahun-tahun. Makanya tekanan di pundak Chimaev tetap besar walaupun ini bukan fight UFC. Sementara buat Danis, ini kesempatan emas buat bikin namanya meledak lagi. Karena kalau dia berhasil bikin kejutan lawan Chimaev, dunia MMA pasti langsung chaos total. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.